Jar, Ya, Pak. kamu cari berita mengenai si Nabila. Kamu gali terus tuh. Kamu bisa tuh mendapatkan berita yang lebih bagus lagi. Bisa banget Pak, tenang aja Pak, saya yang jamin. Pokoknya Fajar pasti ngelakuin itu Pak. Tadi ada schedule baru untuk hari Minggu ini ya. Hari Minggu? Iya. Aku hari Minggu ini mau libur aja deh, Tante. Weekend loh. Lagian udah 2 minggu ini aku nggak ada break. Nabila, Tante itu udah bilang oke. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita cancel. Kamu tuh mau ngapain coba di rumah? Mau mikirin gosip, terus jadi stres. Udahlah, kan mendingan kerja. Nabila, yuk. Yuk apaan? Ya, kita ke set teks sekarang. Nggak lihat gue lagi ngopi. Kalau lagi ada skandal. Sekarang kan nggak ada skandal. Nabila lagi. Enak gue lama-lama. Nabila itu nggak mungkin bikin nerd. Yang ada bikin diabetes. Manis. Nil, gue itu kuliah susah-susah supaya bisa nulis berita yang bikin pinter. Lah ini udah seneng jadi reporter, dikasih plot jadi wartawan gosip. Gue aja udah 4 tahun ngerjain berita ginian, gak mau dipindahin ke Hard News. Di sini gue bisa ketemu artis, dapat tiket konser gratis. Pokoknya yang tis deh. Dasar oportunis. Gue kalau ada kesempatan pindah ke Hard News, gue sikat nggak akan mikir-mikir. Aduh. Sabar Jar, sabar, tahan. Lo pasti bisa. Ini cuma ujian. Ini adalah batu loncatan buat lo. Oke, sabar Jar. Udah siap ya? Yuk. Yuk. Nabila, sayang. Ayo sayang. Ikut aku yuk. Wait. Vin, sorry banget. Bukan maksud gua ngelarang lu pergi sama Bila. Tapi dia masih teks sekarang dan sini masih banyak. Mas bro, gue udah minta izin sama kantor kalau gue mau ngajak Nabila ke premier film gue. Duh, gimana ya bro? Gue tuh ngejar tayangan. Dan sini si Bila tuh siang semua, nggak mungkin kan gue ambil malam. Bro, kan lo bisa akalin siang jadi scene malam. Atau eksterior jadi interior. Masa gitu aja lo nggak bisa sih? Ya nggak segampang itu lah bro. Nggak bisa gimana? Sayang. Emangnya kamu udah izin ke kantor? Udah izin. Iya. Tapi kan aku nggak enak ninggalin syuting di sini. Gimana kalau kamu ke premiernya sendiri aja ya? Gak apa-apa kan? Aku nggak mau lah sayang. Aku pengen kamu dampingin aku. Lagian sini tuh bisa ditunda. Astra ada kamu aja nggak mau ngotak-ngatik schedule. Ya nggak gitu bro. Udah pokoknya gue udah minta izin sama kantor. Lo nggak usah berdebat sama gue. Mendingan lo telepon kantor ya. Oke Jar, saya paling suka nih berita seperti ini. Kan? Kamu itu memang bisa sebenarnya. Kamu itu memang cocok jadi wartawan gosip. Apa saya bilang? Nih buktinya. Ya halo, tolong beritanya Fajar naikin sekarang juga. Nabila. Nabila. Tunggu dulu dong. Kamu mau kemana? Ya aku mau balik lagi ke lokasi lah. Lagian gara-gara ini aku tuh bisa kena masalah. Gimana aku bisa izin? Produser kamu aja sok sibuk. Setiap dihubungin nggak pernah bisa. Iya tapi nggak perlu pakai bohong kayak gini. Ya, kamu santai aja. Lagian kamu kan cuma ngejalanin sinetron.
Iya, aku cuma pemain sinetron. Bukan pemain film kayak kamu. Tapi paling nggak aku nggak egois. Nabila, mau kemana? Hei, Ini Calvin sama Nabila kemana sih? Gue pakai acara kehilangan jejak segala lagi. Aduh, Mas, maaf ya, Mas, maaf. Gak apa-apa kan, Mas? Gak apa-apa gimana? Mbak, makanya kalau nyebrang lihat-lihat dong. Iya, maaf. Aduh. Iya, maaf, nggak sengaja. Ya, tapi masih bisa jalan kan? Saya sih bisa jalan. Motor saya tuh yang enggak. Nggak bisa pindah gigi saya kan. Niki.
Iya, sorry. Gue habis ngurusin motor dulu. Semalam gue kecelakaan. Gara-gara ngindarin orang nyebrang gak lihat. Lu kecelakaan? Iya. Nggak apa-apa lu? Ini yang sakitnya. Aduh, sorry. Iya, jadi siapa yang hampir ketabrak? Nabila. Serius lu? Wah, berita bagus itu. Jar, jam segini kamu udah datang, hah? Iya, Pak, maaf, Pak. Cari berita itu dari pagi. Kalau begini caranya, keburu dipatok sama kantor gosip lain. Maaf, Pak. Saya tadi telat soalnya saya habis nungguin orang yang mau ganti rugi. Kamu kecelakaan. Iya, Pak. Terus saya harus heboh gitu dengan kecelakaan kamu? Kecuali kalau kamu bisa bikin gosip yang viral, baru saya bisa heboh. Bisa kali, Pak. Kali ini yang mau ditabrak itu, Pak, Nabila. Sebentar. Nabila? Dia bukannya artis yang lagi kamu incar beritanya? Ini rezeki nomplok namanya, Jar. Langsung tulis dong. Nah, detik-detik ketika Nabila mencelakakan fansnya sendiri. Hah? Cakep tuh. Enggak, Pak. Tapi kejadian aslinya nggak kayak gitu, Pak. Tapi itu yang menjual. Gimana sih lo? Kenapa? Lo mau nulis? Nil, kamu tulis beritanya. Tapi, Pak, kan saya nggak tahu kejadiannya, Pak. Ini perintah. Iya, Pak. Sorry, bro. Lu sih lemes banget punya mulut. Kak! Oke, nextin. Biar minum dulu. Makasih, Tante. Jadi keren deh. Bil, lu nyalakan fans lu sendiri. Maksudnya? Jadi gue lihat di portalnya Desas-Desus, katanya tuh semalam lu nyalakan fans lu sendiri. Tante coba cek deh. Apa tadi? Desas-desus. Bentar. Ya ampun nih, tuh. Aduh, kok beritanya kayak gitu sih? Padahal kan gue yang hampir ketabrak. Ini nih, Tante yakin nih, pasti cowok itu ngelaporin ini ke wartawan gosip supaya dia dapat duit. Deal, abis ini kita masuk scene 30 ya? Oke, thank you. Oke. Tante, Hmm? kayaknya nanti sore Tante aja deh yang ke bengkel buat ngurusin motornya Fajar. Aku udah males berurusan sama dia. Iya. Ya udah nanti Tante. Bil? Tapi jangan diulangin lagi ya. Janji. Aku antar pulang ya. Ya udah aku ganti baju dulu ya. Silakan. Ngambek lagi ya. Oh, ini yang katanya mau tanggung jawab. Taunya malah pacaran di sini. Gak usah tanggung jawab kalau emang gak mau.
Pencitraan itu namanya. Maksud lo apaan sih, Jar? Lo siapa datang-datang ngegas ya? Kamu kenal sama dia? Dia itu yang hampir nabrak aku semalam. Jadi ini cowok yang bikin kamu digosipin. Jangan salahin saya, Mas. Salahin tuh pacarnya. Nyebrang kok nggak lihat-lihat. Terus sekarang lo kesini mau ngapain? Saya datang sini mau minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Minta duit sama cewek gue. Nomor cewek gue, iya. Stop! Apaan sih? Udah mendingan, Jawaban dari gue. mendingan kamu pulang aja. Kok kamu mau belain dia? Bukannya gitu, tapi kan gak harus mukul. Udah ya, kamu pulang biar aku yang beresin. Belum kelar ya? Jadi lo udah bayarin biaya bengkelnya? Ya udah lah. Kalau belum motornya nggak bisa dibawa. Netizen lagi deh. Nah itu kan belum tentu saya. Ya bisa aja ada orang gitu lagi jalan terus ngelihat kita tabrakan. Ya atau mungkin memang ada wartawan yang ngikutin kamu gitu. Kayak apa tuh paparazi gitu di luar negeri sana kan banyak. Iya juga sih. Belakangan ini kejadian yang ada di lokasi syuting aja bisa nyebar. Sorry ya. Gue bayar sekarang. Berapa tadi? 300.000. 300.000. Aduh, cash gue tinggal 150.000. Gimana ya? Tante Nelly juga belum ngambilin cash buat gue. Ya Fajar, sorry ya. Gue pasti bakalan bayar kok ke lo, tenang aja. Gue janji. Percaya kan? Percaya. Masih sakit? Enggak. Ntar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Udah bener motornya. Alhamdulillah, udah Bu. Hajar, kamu berantem ya? Berantem? Ya enggak, Bu, masa berantem. Terus? Ini lagi, itu tadi Bu lagi buru-buru ngejar berita, terus kepentok. Hajar, kamu tuh boleh semangat kerja, tapi nggak boleh kayak gitu ah. Harus jaga diri. Siap, Ibu Bos. Udah, ngejar ganti baju. Fajar, Iya, Bu. nak, kamu hari ini buru-buru nggak? Ibu mau minta tolong ngedropin pesanan. Oh, sebut. Oh, ini mah alamatnya searah Bu sama Fajar mau cari berita. Ya udah, ini semua pesanan Ibu, biar Fajar yang antar ya. Betul, kamu nggak repot. Enggak, udah. Sini sebentar ya. Nih, ibu tadi bikinnya lebih sengaja buat bekal kamu, ya? Asik. Makasih Ibuku sayang. Yuk, kita break makan siang dulu. Mbak, ini makanannya. Makasih ya. Tahu banget gue dari tadi belum makan, lapar. Tadi tante lihat di monitor kok muka kamu kayaknya cabi banget deh. Kamu pasti makannya sembarangan ya. Aku tetap jaga pola makan kok tante. Tapi seriusan loh. Kayaknya mendingan sekarang kamu nggak usah makan nasi bok lagi. Kamu harus mulai diet. Bentar.
mencelakakan fansnya sendiri. Kok dia makan? Bila, satu scene lagi kita tuh moving set. Udah ditungguin. Ya tante, ini juga lagi bayar utang bengkel yang tante nggak urusin. Ya udah deh. Tante tunggu di set ya. Cepetan. Iya. Thanks ya. Jar, baru dateng lo. Habis dari lokasinya Nabila gua. Main ada berita bagus. Cerita bagus. Apaan emang? Si Nabila mau syuting layar lebar pertamanya dia. Dan PH-nya kerjasama sama Korea. Keren kan? Nggak seru, gue pikir berita apa. Lu gimana sih? Ada artis kita berkarya, bukan jadi apresiasi, lu malah kecewa. Giliran ada gosip nggak jelas bikin sensasi, lu seneng banget. Iyalah, namanya kita redaksi gosip. Gimana sih lo? Bentar, Kak. Ya ampun. Dil, Ki, kongres ya. Ya ampun, akhirnya lulus juga. Thank you. Coba kalau udah di sini, lengkap deh kita. Iya nih. Oh iya, Bill, lo masih syuting? Iya, ini gue lagi break. Pokoknya kalian berdua tuh harus doain gue supaya gue bisa cepat nyusul kalian ya. Amin. Makanya udah dong lu, jangan cuti kuliah terus. Iya, 3 semester kan? Udah cukup. Iya, bawel. Bentar ya, gue capture dulu ya. Oke. Oke, bye-bye. Itu bibir lo kenapa? Gue dipukul sama Kelvin. Hah? Serius lo? Itu baru berita bagus. Gue jamin lo bakal fenomenal. Ini pasti disukain se-Indonesia, tau gak lo? Lu jangan macam-macam loh. Gue nggak mau lu nulis berita tentang Nabila yang ada kaitan sama gue. Awas lu. Tanggal 1 Desember lo kayak Shay? Iya. Thank you. Bill, yuk pulang yuk. Tante, Ya. gimana kalau aku kayaknya mau lanjutin kuliah aja deh, Tante. Soalnya udah ambil cuti kelamaan gitu. Tapi kan jadwal kamu tuh sibuk banget. Sinetron ini aja masih terus jalan. Kan bisa ambil kuliah malam. Kuliah malam itu untuk pegawai yang kerjanya sampai jam 5 sore. Tapi kan kamu ini artis. Jam kerjanya tuh nggak jelas. Bisa pulang malam, bisa tengah malam. Gak sempet dong kuliah. Akhirnya break juga. Besok kamu kuliahnya jam berapa sih, Tante? Pagi sayang, makanya harus istirahat ya. Hai. Kelvin, Bill, kita ngobrol sebentar yuk. kamu mau ngobrolin apa sih? Gimana kalau kita ngobrolnya di kafe biasa? Gak boleh. Mendingan kalian tuh gak usah ketemu dulu deh. Setiap kamu ketemu sama Kelvin, selalu aja ada gosip negatif yang nyebar. Bill. Tante nggak apa-apa deh, sebentar aja. Kamu besok masih syuting pagi loh, Bila. Kita capek. Iya Tante, aku tahu, tapi sebentar aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah makan kamu? Udah dong. Bu, Ah, besok lontongnya lebihin lagi. tumben. Bukannya kamu bilang kamu udah bosen makan lontong buatan ibu? Ih, siapa yang bilang bosen?
lontong buatan ibu itu adalah lontong terenak di dunia. Kamu tuh kalau ada maunya pasti begitu. Ya. Saya udah coba kabarin, Pak. Tadi saya telepon, nggak diangkat. Saya SMS nggak dibales. Ini bukan fotonya Nabila. Kalau begini terus, bisa gawat dulu menghambat produksi. Bila, Tante mau ke PH dulu untuk ngurus beberapa kontrak kerja kamu. Kalau misalnya kamu ke lokasi syuting sendiri, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok, Tante. Ya udah kalau gitu Tante jalan ya. Ayo, Tante. Hati-hati ya. Ya, sayang.
Fajar, Bil, ngapain di sini? jadi gini Bil, gue punya teman wartawan. Nah terus dia bilang katanya hari ini ada preskon filmnya Summer Sonata. Makanya gue kesini, soalnya ada sesuatu yang pengen gue kasih sama lo. Sesuatu? Yap. Lantang kesukaan gue. Makasih ya. Sama-sama. Yaudah, gue datang ke sini cuma pengen ngasih ini doang kok. Gitu. Ya, gue pamit ya. Ya. Sorry. Malam, Mas. Mas. Malam. Udah jutek-jutek banget sih. Bil, cari pas sutradara tuh di dalam. Oke. Sama sekali nggak disiplin. Lo pergi tanpa info ke kita. Apa susahnya sih izin? Preskon itu bukan diadakan secara mendadak. Maaf Pak, tapi saya pikir Tante Nelly itu udah izin ke tim. Jadi saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Tapi buktinya nggak ada yang lapor sama sekali. Bil, lo tuh udah sering kali menghambat produksi kita. Maaf Pak. Sekarang prepare buat tag. Nggak pakai lama. Yuk, tajam. Sayang, buka pintunya dong. Aku mau minta maaf nih. Sayang, aku benar-benar mau minta maaf sama kamu. Kamu ngapain sih? Aduh. Jelek banget sih mainnya. Ini udah 4 kali tag, masih belum bisa juga. Iya, maaf Pak. Apa mesti gue bilangin ke penulisnya buat hilangin karakter lo? Pak, jangan Pak. Udah, mending lo pulang aja. Mending gue syuting sama pemain yang dia acting. Dul. Halo sayang. Kelvin, kita ketemu yuk sekarang. Waduh, gak bisa sayang. Aku lagi mau dinner sama produser. Oh, iya udah kalau gitu. Oh iya Bill, gimana? Udah ada kabar belum? Ada nggak peran buat aku di Summer Sonata? Halo? Matiin. Hai Bil. Ini kotaknya. Gue belum sempat makan. Lo habis nangis ya? Syutingnya udah selesai? Bil, yakin gak mau cerita? Syuting hari ini tuh kacau gara-gara gue. Dan gue nggak tahu kenapa Tante Nelly tuh nggak ngizin ke lokasi kalau hari ini gue press conference gitu. Jadi kan semuanya jadi kacau.
Masa sih? Biasa aja kali. Ya syukurlah kalau gitu. Jujur ya, gue tuh capek sama semua ini. Ya gue sih udah berusaha sebaik mungkin, gue udah berusaha jadi yang terbaik. Tapi kayaknya tetap aja orang-orang tuh pada nggak pernah ngerasa puas gitu. Itulah hidup. Kayaknya kita nggak akan pernah bisa deh nyenengin hati semua orang. Emangnya apa sih hal yang paling pengen lo lakuin dalam hidup? Gue pengen nyelesain kuliah gue yang udah lama ketunda. Dan gue yakin nyokap gue tuh pasti akan lebih bangga kalau gue udah namatin kuliah. Keren. Wah, nyokap lo nggak pernah nemenin lo syuting ya? Nyokap udah lama meninggal waktu gue masih sekolah. Sorry. It's okay. Kalau bokap? Bokap udah nikah lagi. Dan 3 tahun terakhir gue memang sengaja pengen hidup mandiri. Ya kayaknya aneh aja dan gue ngerasa gak nyaman tiba-tiba ada orang asing masuk ke dalam keluarga gue. Mendingan sendiri kan? Sampai. Makasih ya. Sama-sama. Kemarin berkali-kali bilang janji. Sekarang berkali-kali bilang makasih. Besok berkali-kali bilang apa lagi ya? Apa ya? Gue pikir lo tuh orangnya sama. Tapi ternyata lo beda. Maksudnya? Maksudnya, ya gue ngerasa belakangan ini semua orang tuh ada buat gue cuman karena pengen sesuatu. Seandainya lo tahu, Bil, kalau sebenarnya gue nggak beda dari mereka. Bila, Tante mau bicara. Bila, tadi kamu diantar sama Fajar kan? Emang kenapa, Tante? Nggak boleh. Mobil kamu di mana? Aku tinggal di lokasi syuting. Besok pagi aku tinggal naik taksi. Kok bisa ya kamu itu sesantai ini? Tadi sutradara kamu itu telepon Tante. Katanya hari ini akting kamu tuh jelek banget. Emang kamu mau sampai peran kamu itu diganti orang lain? Mau? Tante kenapa marah-marah sama aku? Kalau aja Tante minta izin tadi ke sutradara kalau aku ada press conference, semua ini nggak bakalan terjadi, Tante. Sekarang Tante udah salah, Tante nyalain aku, marah-marah ke aku. Padahal aku yang dipermalukan di lokasi. Di depan banyak orang, Tante nggak tahu kan? Bila, Tante itu... Bila, Tante minta maaf. Lo mau resign, Jar? Pakai toa aja sekalian. Sorry.
Iya Nil, gue gak bisa terus-terusan kayak gini. Makin kesini gue makin sadar ternyata gue di sini kerjanya nggak pakai hati. Gak serak gue di sini. Kenapa lu? Melo banget. Sedih banget gue pergi. Yalah, teman gue hilang satu lagi dong. Kan yang bisa gue jagain lu doang. Jangan tinggalin Daniel dong, Ja. Apaan sih lu? Lebay lu. Emang kapan lo mau kasih surat resign-nya? Gue belum tahu sih pastinya kapan. Tapi gue udah sebarin lamaran. Jadi sambil nunggu panggilan gue tetap kerja di sini. Doain gue. Iya. Good luck, bro. Cuman kamu yang bisa bantuin Tante. Nabila itu udah 2 hari mogok syuting. Kalau misalnya besok dia nggak mau berangkat syuting juga, aduh Tante nggak tahu deh, pasti bakal jadi masalah besar. Kamu tolong bujukin dia ya. Iya, aku coba bujuk ya. Dia? Bil, sebenarnya kamu ada masalah apa sih? Kasihan Tante Nelly panik ngeliat kamu kayak gini. Aku tuh udah capek, Vin. Aku pengen berhenti aja. Aku capek harus terus berusaha yang terbaik buat orang. Sementara tuh orang cuma bisa ngeliat kekurangan aku, kejelekan aku. Hei, tenang dulu ya. Kamu tenang dulu. Ya. Mungkin kamu sebenarnya lagi butuh refreshing. Gimana kalau kita pergi liburan? Ajak aja Tante Nelly. Sekaligus kita tenangan. Harusnya kan gue seneng. Tapi kenapa gue udah gak happy gini ya? Tapi ada syaratnya. Kamu selesaiin dulu kontrak-kontrak yang ada. Habis itu, baru deh kita pikirin rencana pertunangan kita. Bisa syuting ya? Ya? Hai. Aku bawain lagi lambangnya. Thank you. Ini dia nih. Wih, ini kayaknya mood ada yang membaik nih. Gak kayak kemarin dari dagu sampai apa nih namanya? Dagu. dari jidat sampai dagu ditekuk terus. Iya, soalnya tadi malam tuh Kelvin ke rumah. Terus katanya setelah project ini selesai dia mau ngajakin gue liburan gitu sama Tante Nelly. Liburan? Terus setelah itu dia ngajakin gue tunangan. Cie, udah dapat panggilan interview aja nih. Cepet juga ya. Iya. Tapi lo kenapa nggak happy gini, ya? Kurang piknik lo. Makanya lo mesti sering-sering liburan biar nggak stres amat jadi orang. Oh ya, sekarang lagi ada berita apa? Nabila sama Kelvin tunangan. Serius lo? Wah, berita besar tuh. Mendingan sekarang lo tulis. Udah, biar bos senang. Enggak. Kalau gitu gue aja yang tulis ya. Serah. Oke.
Bia, Biar. Lihat deh. Respon orang-orang soal pertunangan kamu. Banyak banget yang like. Tuh. Siapa yang bikin beritanya ya? Kok udah ada? Padahal aku ataupun Kelvin itu belum ada yang publish soal ini. Iya, nggak usah dipikirin. Coba kita lihat sisi positifnya. Berita ini bisa jadi topik yang hits banget. Oh, kalau enggak, kita approach aja stasiun TV buat bikin liputan khusus buat kamu. Keren kan? Keren dong. Pokoknya tante sekarang mau hubungin orang-orang TV, terus majalah, oke kan? Aduh, besok tuh. Dari mana ya beritanya? Oh, Liv, ini tinggal di mana? Kemayoran. Oh, di Kemayoran. Di mana ya? Itu udah banyak apartemen kan di Apron. Oh, Bro. Lumayan dari sana sini berarti ya. Ini di mana ya? Tuh di sana tuh, kita lagi break kok. Oh, makasih. Ya. Kelvin, Nabila? Aku bisa jelasin semuanya. Nabila. Bill! Nabila, tunggu dulu dong. Sebenarnya kamu ada apa sih kesini? ada apa aku sih? Terus kenapa aku nggak boleh kesini? Karena ini tempat kamu godain cewek lain gitu. Nabila, kamu itu salah paham. Apa yang aku lakuin tadi sama cewek itu cuma pendalaman karakter. Supaya nanti aku tuh chemistry-nya dapet. Jago banget ya acting kamu. Kamu udah bohongin aku dan aku percaya gitu aja sama kamu. Kan komitmen kamu bilang mau tunangan sama aku. Iya. Tunangan ya. Bill. Sebenarnya aku tuh nggak ada niat sedikit untuk menikahi kamu. Aku kayak ngomong kayak kemarin sama kamu itu karena aku disuruh Tante Nelly. Aku disuruh Tante Nelly supaya kamu bisa bertanggung jawab atas pekerjaan kamu. Ternyata kamu nggak berubah ya. Kamu egois. Sebenarnya aku tuh nggak ada niat sedikit untuk menikahi kamu. Sekian lama kita berdua saling mencinta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Bisa pulang. Waalaikumsalam. Bil. Bil. Kok ada lo di sini? Bil. 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 Bil, tunggu Bil. 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 Dengerin gua dulu, Bil. Tunggu dulu, Bil. Paling lo cuma ngebohongin gue lagi. Enggak gitu. Dan lo tahu, dengan bodohnya gue baru sadar kalau sama ini ternyata semua orang cuma manfaatin gue. Tante Nelly, Kelvin, makanya gue kesini. Karena gue ngerasa cuma lo satu-satunya orang yang bisa ngertiin gue, yang tulus sama gue. Gue pikir lo orang yang bisa dipercaya. Dan lo ternyata juga manfaatin gue. Bil, oke. Awalnya tujuan aku emang cuma cari bahan gosip tentang kamu. Tapi setelah aku kenal kamu, ternyata aku tahu orang kayak kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Kamu orang baik. Kamu bukan artis yang penuh skandal kayak orang-orang bilang. Aku tahu berita-berita yang aku buat selama ini cuma bikin kamu susah. Kecewa sama aku kan? Asal kamu tahu, Bil. Melihat kamu sedih, itu juga bikin aku sakit. Bukan berarti hubungan itu berhenti sampai di situ. Masih ada kata maaf.
Dan kalau itu belum cukup, kamu tidak boleh menyerah. Apalagi untuk orang yang kamu sayangi, Fajar. Aduh, sorry. Ya, gue udah buat lo nunggu ya. Langsung to the point aja ya. Oke. Jadi gini, gue ada kerjaan buat lo. Gue pengen lo bikin berita tentang gue sama Nabila itu gagal bertunangan. Dan kita sudah putus. Tapi gini, lo nulisnya itu dengan Jadi sekarang Pak Fajar masih kerja? Sekarang saya bekerja di kantor berita desas-desus. Tapi sebetulnya passion saya bukan nulis berita gosip. Loh, kenapa? Bukannya nulis berita gosip itu asik? Sering ketemu artis. Lagi pula kan ngejar beritanya nggak susah kok. Betul. Tapi saya merasa saya mengabaikan hak orang lain dan melukai hati orang yang saya beritakan. Saya ingin menjadi jurnalis yang memberikan fakta, bukan malah menggiring opini publik. Nabila, coba kamu lihat deh. Ini, coba. Cuma Fajar yang tahu soal ini. Siapa sih yang nyebarin? Masa udah disebar di media aja? Padahal image kamu tuh lagi bagus loh sekarang. Tante udah sempat hubungi beberapa stasiun TV, media buat ngeliput tentang pertunangan kamu. Tapi kok malah gini sih? Ya udah, mendingan sekarang kamu fokus sama proyek film kamu ya, Summer Sonata. Tante udah packing dan kamu siap buat berangkat ke Korea, oke? Enggak, Tante. Aku mau ngundurin diri dari semua proyek-proyek yang udah ada. Termasuk Summer Sonata. Aku mau ambil cuti sebentar, aku mau nerusin kuliah, Tante. Apa? Kamu masih mikirin kuliah? Kamu nggak mau denger saran Tante? Kamu tahu kan, sekarang itu kamu lagi naik, kamu lagi tenar-tenarnya. Kalau misalnya kamu tiba-tiba cuti, ya udah, apa yang kita bangun selama ini tuh sia-sia. Udah sia-sia semuanya. Tante, aku udah mikirin ini matang-matang, Tante. Kalau Tante nggak suka, Tante boleh keluar dari rumah ini, karena ini rumah aku. Nabila, kamu sadar nggak? Apa yang kamu dapatkan sekarang ini karena siapa? Hah? Karena siapa coba? Oke, kalau memang itu yang kamu mau, Tante mau lihat. Tanpa Tante, kamu bisa nggak mandiri? Apaan nih? Fajar! Mana Fajar? Fajar! Kenapa Mbak? Ada apa? Kalian tuh bikin gosip tentang gue, itu nggak bener. Emangnya kalian bikin berita nggak nyari faktanya dulu apa? Mbak, kalau yang namanya gosip, ya beritanya nggak ada yang faktual Mbak. Kalau yang faktual itu namanya hard news. Lagi pula, saya dapat beritanya dari orang terpercaya kok. Jadi lo yang nulis? Iya. Setelah saya pertimbangkan, berita Mbak selama ini yang ya kurang positif. Saya rasa itu benar. Tapi kalau Mbak mau menyangkal ya silakan. Itu akan saya jadikan berita juga. Fajar! Siapa yang ngasih tahu tentang berita itu? Apaan sih lo? Kenapa lo emosi sama gue? Siapa yang ngasih tahu lo? Calvin. Dia yang minta gue sebarin berita itu. Kelvin? Udah, Fajar, udah. Lu tau gak? Berita lu bisa bikin orang hancur tau gak? Ini apa-apaan sih lu, Pak? Lu mau bikin ribut di kantor ini?
Mau jadi jagoan lo? Saya keluar dari kantor ini. Jar! Kamu jadi resign? Aku minta maaf ya. Soalnya aku udah salah sangka kalau kamu yang nulis berita itu. Aku juga minta maaf ya. Selama ini aku udah bikin hidup kamu susah gara-gara gosip-gosip yang aku bikin. Kayaknya sih dalam waktu dekat ini nggak akan ada gosip tentang